Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya Ananda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 tentang gradien garis. Namun sebelumnya silahkan subscribe, like, and comment. Baik, kita masuk kepada materi kita, yaitu gradien garis. Apa itu gradien garis? Gradien artinya nilai kemiringan sebuah garis. Di manakah penerapan gradien ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Perhatikan gambar pertama, yaitu gambar tangga tempat tidur bertingkat. Pada tangga terdapat kemiringan. Di mana lagi? Yaitu pada jalan yang mendaki, maka akan terdapat kemiringan pada jalan tersebut dan pada tempat-tempat lain dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa yang kita sebut dengan posisi miring? Kita memiliki sumbu datar atau X dengan gradien M sama dengan 0. Dengan istilah kita sebut sebagai posisi datar atau horizontal. Dan sumbu Y kita yaitu sumbu vertikal dengan gradien M sama dengan tak berhingga, ini kita sebut sebagai tegak lurus atau vertikal. Posisi miring itu berada antara datar dan tegak lurus. Perhatikan garis berikut ini. Garis ini kita sebut dengan garis miring ke kanan atau condong ke kanan. Dia berada antara posisi datar dan posisi tegak lurus. Nah, kecondongan garis ada dua, yaitu condong ke kanan dan condong ke kiri. Maka yang condong ke kiri, maka dia bergerak ke arah sebelah kiri. Ini kita sebut sebagai condong ke kiri atau miring ke kiri. Inilah yang kita sebut sebagai posisi miring yang berada antara posisi datar dengan posisi tegak lurus. Untuk lebih memahami tentang posisi miring ini, silahkan simak ilustrasi kemiringan garis berikut. Perhatikanlah simulasi kemiringan garis berikut. Posisi garis kita sekarang adalah dalam posisi datar, yaitu garis merah, dengan gradien M sama dengan 0. Persamaan garis kita yaitu Y sama dengan MX. Kita mengambil rentangan gradien dari min 10 sampai 10. Sekarang nilai M-nya kita berikan nilai positif, yaitu lebih dari 0. Maka perhatikanlah garis merah, kemana arah dan kecondongannya. Sekarang kita berikan M-nya menjadi 1. Maka garis condong arah ke kanan dan bergerak menuju ke arah garis sisi vertikal. Kita tambah terus sampai kepada posisi 10. Maka garis semakin condong dan semakin curam dan mendekat kepada garis vertikal sampai kepada posisi 10. Nah, kita lihat dengan gradien 10, maka posisi garis sangatlah curam dan condong. Sekarang bagaimana kalau gradiennya kita beri dengan nilai negatif atau kecil dari 0? Kita akan geser, maka garis akan bergerak menuju kecondongan arah ke kiri. Pada gradien negatif, maka garis sudah mulai condong ke kiri. Kita perkecil terus sampai kepada gradien min 10, maka garis mendekat kepada sisi vertikal, yaitu garis vertikal. Nah, inilah simulasi garis yang kita cobakan untuk melihat posisi garis, arah kecondongan garis dengan nilai gradien. Mudah-mudahan dapat membantu kita dalam memahami kemiringan garis.
Bagaimana dengan nilai kemiringan garis? Nilai kemiringan garis dapat bernilai positif atau negatif. Nilai kemiringan garis yang positif, maka garis akan condong ke kanan. Perhatikan gambar. Garis kita ini memiliki persamaan Y sama dengan 2X. Kita akan menentukan nilai kemiringan garis ini. Maka kita ambil posisi datar termudah, yaitu 2 satuan arah ke kanan. Dan untuk posisi vertikalnya yaitu 4 satuan. Maka nilai kemiringan garis kita adalah M sama dengan 4/2 sama dengan 2. Kita juga dapat mengambil posisi yang lain, yaitu 3 satuan arah ke kanan dan 6 satuan arah vertikal ke atas. Maka M kita adalah sama dengan 6/3 sama dengan 2. Kita juga bisa mengambil posisi datar arah ke kiri, seperti 2 satuan arah ke kiri. Maka kita akan mengambil posisi arah ke bawah, yaitu 4 satuan. Maka nilai M kita adalah -4/-2 sama dengan 2. Berikut kita akan lihat posisi garis yang condong ke kiri. Garis kita memiliki persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kita akan menentukan nilai kemiringan garisnya. Maka kita mengambil posisi datar 2 satuan arah ke kiri atau -2. Dan posisi ke atasnya kita ambil 3 satuan. Maka nilai kemiringan garis adalah M sama dengan 3/-2 atau sama dengan -3/2. Bagaimana cara kita untuk menentukan gradien yang melalui 2 titik pada sebuah garis? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika kita memiliki 2 buah titik, kita misal titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Kita akan melukis sebuah garis, yaitu garis P. Melalui titik A, kita akan buat sebuah garis datar, dan melalui titik B, kita buat sebuah garis vertikal, sehingga dia terbentuk segitiga ACB. Kita akan menentukan panjang AC dan panjang BC. Kita tahu bahwa jarak dari pusat koordinat ke X1 itu kita beri simbol X1. Jarak titik pusat ke X2 yaitu X2. Berapakah selisih X2 dengan X1? Maka kita beri nama delta X. X2 kurang X1. Selanjutnya, jarak dari titik pusat koordinat ke Y1 kita sebut sebagai Y1, dan jarak titik pusat ke Y2 kita sebut sebagai Y2. Berapakah selisih kedua jarak ini? Maka kita sebut sebagai delta Y, yaitu sama dengan Y2 dikurang Y1. Untuk kemiringan garis P, kita sebut MP adalah perbandingan delta Y berbanding delta X. Delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Delta X, X2 kurang X1. Maka kemiringan garis P adalah MP sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Inilah rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai kemiringan garis yang melalui 2 buah titik. Perhatikan contoh berikut. Tentukan gradien garis AB jika diketahui titik A 2,3 dan B 5,-2. Kita misalkan titik A 2,3 dan B 5,-2 sebagai X1, Y1 dan B X2, Y2. Dengan mempergunakan rumus MAB sama dengan Y2 dikurang Y1,
per X2 dikurang X1, maka Y2-nya adalah min 2 dan Y1-nya 3, X2-nya 5, X1-nya 2. Maka MAB sama dengan min 2 dikurang 3 per 5 dikurang 2. Kita peroleh sama dengan min 5 per 3. Berikut ini adalah cara kedua untuk menentukan gradien dari sebuah persamaan garis. Jika persamaan garis kita berbentuk Y sama dengan MX tambah C, maka yang menjadi gradien dari persamaan garis kita adalah koefisien dari X, yaitu M. Contoh, tentukan gradien dari persamaan garis 2X tambah 3Y sama dengan 5. Persamaan garis kita 2X tambah 3Y sama dengan 5 belum berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Maka kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Maka 3Y sama dengan min 2X ditambah 5. Sekarang, keseluruhan suku pada persamaan ini kita bagi dengan 3 agar 3Y ini menjadi 1Y atau Y. Sehingga dia menjadi Y sama dengan min 2 per 3X ditambah 5 per 3. Yang menjadi gradiennya adalah min 2 per 3. Maka gradien dari persamaan garis kita 2X tambah 3Y sama dengan 5 adalah M sama dengan min 2 per 3. Cara yang ketiga untuk menentukan gradien adalah jika diketahui persamaan garis yang berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka gradien dihitung dengan M sama dengan min A per B. A adalah koefisien untuk variabel X dan B merupakan koefisien dari variabel Y. Contoh, tentukan gradien dari persamaan garis 4X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Maka nilai A-nya adalah 4, B-nya min 2. Maka M sama dengan min 4 per min 2. Maka nilainya sama dengan 2. Selanjutnya, kita lihat sebuah contoh soal dalam buku matematika kelas 8. Ayo kita berlatih 43 halaman 158. Garis yang melalui titik A min 2,3 dan B 2,P dan memiliki kemiringan setengah. Tentukan nilai P. Kita memiliki M-nya yaitu setengah. Titik A min 2,3 dan B-nya 2,P. Maka dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1, kita ganti M dengan setengah, Y2 dengan P, Y1 dengan 3, dan S2 2, X1 min 2. Sehingga setengah sama dengan P dikurang 3 per 2 dikurang min 2. Kita sederhanakan 2 dikurang min 2, maka dia menjadi setengah sama dengan P dikurang 3 per 4. Kemudian kita lakukan perkalian silang, 2 dikali P dikurang 3 sama dengan 4. Kita kalikan 2 ini ke P dan ke min 3 menjadi 2P kurang 6 sama dengan 4. Untuk menghapus minus 6, maka kedua ruas kita jumlah dengan 6. Sehingga dia menjadi 2P kurang 6 ditambah 6 sama dengan 4 ditambah 6. Kita sederhanakan menjadi 2P sama dengan 4 tambah 6. 2P sama dengan 10. Maka P adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, untuk memotivasi kita agar meningkatkan kompetensi kita, silahkan kerjakan evaluasi berikut ini. Demikian pembahasan materi kita tentang gradien.
Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu Ananda dalam belajar. Terima kasih.